Ya, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Ya, apa kabar kalian semua hari ini? Sehat ya, alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah ya. Saya berharap benar-benar istilahnya kayak kita berada dalam kondisi sehat, sehingga kita kan bisa nyaman ya, seperti ini. Dan yang perlu kalian syukuri adalah kali ini kalian bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Ya, itu nikmat yang Allah berikan kesehatan kepada kita. Karena kalau kita saya mohon minta tolong didoakan supaya pembelajaran kita hari ini Allah berikan keberkahan. Ya, sejak kalian berangkat dari rumah sampai sekolah ini Allah itu mengangkat kita untuk sebagai penggugur dosa-dosa kita dan sebagai pengangkat derajat kita. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang termasuk yang sedang menuntut ilmu. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, saya minta tolong ketua kelas tolong disiapkan. Sebelum mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Lalu selesai. Oke, baik anak-anak sekalian. Sebelum saya mulai, saya ingin mengabsensi ya. Karena di kalinya sebelum hadir. Aprilia Putri Azhara, Karni Rafika Rasani, Muhammad Akbar. Jadi sebelum saya melanjutkan tentang materi yang lalu, ya, saya sedikit ingin review tentang materi-materi yang sudah saya sampaikan dari pertemuan-pertemuan yang lalu. Oke, mungkin ada yang bisa bantu Bapak untuk bisa mengingat kembali materi apa yang sudah saya sampaikan di video yang lalu, di pertemuan yang lalu. Ada yang bisa bantu Bapak? Oh iya, Nabila, tentang sistem operasi. Oke, ya. Jadi minggu yang lalu, ya, pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang sistem operasi. Apa sih sistem operasi? Ya, sistem operasi memiliki berbagai fungsi, ya. Di antaranya untuk menghubungkan antara perangkat keras dan perangkat lunak, serta menyediakan, ya, tools-tools yang digunakan untuk menghubungkan antara user, hardware, dan software. Jadi materi yang akan saya sampaikan hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang materi tentang perawatan perangkat keras komputer. Ya, jadi minggu lalu diantaranya kita membahas tentang sistem operasi. Sekarang kita membahas tentang perawatan perangkat keras komputer. Nah tadi, ini akan kita pelajari hari ini, yaitu tadinya adalah 3.8 menerapkan perangkat keras komputer. Ya, itu. Nah tadi yang saya maksud perawatan ini akan kita bahas. Kemudian pengetahuannya adalah menerangkan jenis-jenis perangkat keras. Jadi saya berharap kalian bisa menjelaskan dari perangkat keras yang nanti saya akan berikan ke kalian. Ya, ini kalian bisa menjelaskan, ini juga menjelaskan bisa. Jadi seperti itu. Oke, kemudian di sini juga ada mendemonstrasikan. Nah, itu kalian harus bisa mengetahui. Ya, kayak pada hari ini, ya, kita ini mempelajari yang normalnya waktunya kan 1 jam itu 45 menit. Tapi berhubung karena kita masa pandemi, ya, jadi pertemuan itu oleh pemerintah dibatasi dari 45 menit menjadi 25 menit. Jadi maaf, jadi saya agak cepat menerangkan karena waktunya juga agak sedikit berkurang. Hanya 45 menit 1 jam, sekarang 35 menit 1 jam. Jadi saya coba. Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita bawa komputernya ke tempat studio buat bersihin. Oke, bisa. Saya agak cepat aja ya.
Cuma VG aja tuh. Terus semua kita passwordnya untuk VGA. Oke teman-teman, untuk yang pertama saya bersihkan casing terlebih dahulu karena casing adalah komponen yang paling besar di antara washer, karena washer itu bisa menjaga juga. Lapnya yang kering aja bosok. Dan yang selanjutnya untuk filter kipas atau filter radiator bagian depan casing juga harus dibersihin ya, karena nanti menghambat udara. Oke, untuk motherboardnya sih nggak terlalu kotor ya, mungkin di bagian yang nggak terlihat itu ada sedikit ya, di bagian RAM juga di kuas warna. Oke, materi pembelajaran jadi kita akan belajar pada jenis-jenis perangkat keras, kemudian pengerjaan perawatan, penyebab kerusakan perangkat keras, bahan, alat dan bahan, pembuatan perawatan bagian. Jadi ini apa? Prosesor, ya. Untuk apa nih prosesor? Ada yang tahu prosesor buat apa? Ya. Nah, prosesor adalah ada yang bisa ya. Ya, jadi salah satu fungsi dari prosesor adalah untuk mengendalikan jalannya pengolahan data. Jadi memang yang utama adalah dalam sebuah komputer adalah prosesor. Ya, jadi oke, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya. Oke, materi yang kedua adalah tentang perawatan. Yang tadi ya saya sudah singgung di awal ya. Jadi kegiatan perawatan maintenance ditunjukkan untuk menjaga. Oke, ini adalah materi yang sudah saya sampaikan. Nah, sekarang saya membagi kelompok ya, dan kalian bisa melakukan diskusi. Ya, saya bagi kelompoknya menjadi 3 ya. Yang pertama kelompok Nabila Zahra. Berarti di sini ya, Nabila kelompoknya Wulan Regina Mutri. Ya, mungkin bisa dilihat di situ ya. Oke, kemudian Naswal Sadian apa sih? Nah, sekarang kita lakukan diskusi dulu. Nah, diskusinya adalah berhubungan dengan materi yang sudah saya sampaikan. Nah, diskusinya adalah yang pertama, masing-masing kelompok mengambil 2, kalau mencatat dulu ya tugas kalian ya. Yang pertama, masing-masing kelompok mengambil 2 perangkat harddisk. Ya, silakan. Taruh tunggu dulu ya. Oke, sudah diambil. Ya, yang bukunya sama komputer. Oke, sekarang Pak silakan mengambil memori dan harddisk. Oke, yang pertama, kalian harus mencari. Contohnya misalkan kalian kelompok 1 menganalisis atau mengobservasi fan CPU. Fan CPU itu yang sering terjadi kerusakan itu apa aja? Kalian cari, ya. Nah, untuk mencarinya ini kalian bisa menggunakan media seperti tadi video pembelajaran, kalian bisa ambil dari situ. Jadi kalian bisa lihat internet ya. Kalian bisa gunakan teman kalian. Ya. Nah, itu tadi penyebabnya seperti apa. Kemudian yang kedua, perawatan atau solusinya seperti apa. Ya, jadi satu perangkat yang pertama dicari adalah permasalahannya apa yang terjadi. Yang kedua, perbaikan dan caranya seperti apa. Itu nanti kalian ada seperti misalkan hasil analisa kalian seperti apa, permasalahannya seperti apa. Jadi untuk sementara ini kalian gunakan itu dulu ya, nanti akan kalian pindahkan ke KKPD. Ya. Selanjutnya nanti kalian akan buat di PowerPoint. Ya, PowerPoint, tetapi yang hari ini kalian kerjakan adalah kalian bisa gunakan dulu ke buku dulu. Ya. Oke, ya saya kasih waktu dari sekarang kita 15 menit. Bersihkan tempat penyiaran dengan buah. 4. Jika RAM tidak terbaca, bersihkan menggunakan penghapus kecil. 5. Gosok bagian tembakau berwarna yang digunakan untuk menempelkan pada motherboard sampai bersih. 6. Tempelkan kembali RAM. 7. Nyalakan kembali komputer Anda. Itu untuk hasil diskusi ulang. Mari itu pertama kali ya. Oke, terima kasih materinya. Mungkin apa selanjutnya? Kedua ada hard disk.
Contoh permasalahan yang sering terjadi pada artis: 1. Banyak file yang corrupted. 2. Terkena virus. 3. Laptop yang sering hang dan crash. Artis memberitahu ciri-ciri dan penyebab yang ketat. 1. Penyebab yang rusak adalah masih sering melakukan overlock, kualitas RAM yang buruk, kurangnya tegangan listrik pada VGA, dan pemasangan VGA yang tidak benar pada motherboard, terdapat penyebab pada bagian dalam komputer. Dan ciri-ciri VGA yang rusak adalah bus aktifat. Permasalahan ini muncul untuk VGA. Ada solusinya untuk mengatasi permasalahan bus. Oke ya, terima kasih atas presentasinya semua. Kita siapkan semua ya. Jadi kalian sudah mulai apa namanya? Oke, ya. Nah sekarang dari pertemuan ini dari awal sampai akhir, coba saya kasih waktu 5 menit untuk membuat kesimpulan. Ya, pertemuan dari awal sampai akhir. Saya kasih waktu setelah 5 menit, coba dibuat kesimpulan. Nanti yang sudah, saya kasih waktu 5 menit. Kita kalau gimana? Ya, silakan. Nadia Zahra. Silakan, kesimpulannya apa? Yang lain tolong dicatat ya. Yang lain disimak tolong dicatat. Ya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah dibahas tadi. Yang pertama itu adalah istilah perawatan dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan untuk menjaga atau memperbaiki. Jadi perawatan lebih kepada pencegahan sebelum terjadi kerusakan. Dalam hal ini adalah perangkat keras komputer. Yang kedua yaitu perawatan yang dilakukan harus meliputi perawatan hardware dan software. Yang ketiga perawatan. Ya, itu dari kesimpulan dari teman kalian. Ya, oke, tolong dicatat, sudah dicatat semua ya. Tolong dicatat, kalau dicatat nanti kalian bisa menunggu. Oke, itu adalah hasil dari kesimpulan yang insya Allah nanti pertemuan akan datang. Saya akan menambahkan sedikit lagi ya. Jadi dalam perawatan itu, ya, bukan hanya perawatan yang dilakukan hanya dengan perangkat keras saja, tetapi harus secara keseluruhan. Sebelum saya tutup untuk materi ini, ya kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Kita sudah paham semua? Alhamdulillah paham ya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman bisa tanyakan nanti teman-teman akan datang. Oke, kalau yang sudah paham, alhamdulillah. Oke, sebelum saya tutup, insya Allah nanti pertemuan kita ke depannya kita akan membahas tentang prakteknya ya. Kalau tadi mungkin lebih kepada hal yang semacam teori. Ya, walaupun hanya sekedar membersihkan, itu kan perlu praktek. Perlu tahu caranya seperti apa, urutan-urutannya seperti apa. Ya, jadi insya Allah itu nanti pertemuan kita akan saya sampaikan. Tetapi untuk pertemuannya akan datang juga, materi ini bisa kalian cari dulu. Ya, jadi ketika nanti kita ketemu, kalian sudah memiliki gambaran-gambaran tentang materi-materi yang akan disampaikan. Ya, jadi seperti itu. Oke, itu materi yang akan datang. Oke, sebelum saya tutup, ya, jadi mohon kalian tetap semangat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, ya, supaya apa? Supaya pemikiran-pemikiran kita ini bisa lebih maju lagi. Ya, supaya pemikiran kita lebih berkembang lagi. Jadi jangan terpaku dengan kondisi yang ada. Kita harus keluar dari permasalahan ini sehingga kita menjadi orang-orang yang tangguh, sukses, ya, harus lebih bisa berpikir ke depan. Ya, itu aja saran saya. Jadi untuk kedepannya biar kalian lebih kreatif, oke, supaya pembelajaran hari ini dari awal kita tutup diawali dengan doa, maka diakhiri dengan doa. Nah, saya mohon kepada untuk mengakhiri Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, baiknya kita berdoa dulu agama dan kita masing-masing berdoa baik. Berdoa selesai. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin dari awal sampai akhir ada salah-salah kata yang membicarakan besar-besarnya. Salam untuk keluarga kalian, orang tua kalian. Kita doakan selalu semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.